Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Fikri Ardiansyah, selaku MC dan moderator di kelompok 4 di PT Berkilau Jeweleri. Teman-teman, tidak menunggu lama lagi, kita langsung presentasi mengenai tentang apa sih itu PT Berkilau Jeweleri. Oke, nah teman-teman, ada di tampilan depan, yaitu PT Berkilau Jeweleri. Dengan tagline yang kita gunakan adalah berkilau itu nuansa estetika. Kemudian ada tim yang sudah bergabung dengan kami untuk membangun suatu perseroan terbatas PT Berkilau Jeweleri, terutama sebagai seorang project leader ataupun tim IT dalam mengusung tema PT Berkilau Jeweleri. Yang pertama adalah saya, Fikri Ardiansyah sebagai tim IT, kemudian ada Amalia Rodia Ulfa sebagai purchase, dan Nur Komariah serta Putri Nurharda Aryati sebagai finance and accounting, dan juga ada tim backup. Kemudian ada Siti Maryam sebagai seorang sales, dan juga ada Zalfa Ramadan sebagai UI UX desain website. Kemudian dilanjutkan dengan Resnandia Putri Septiawati sebagai HR, dan yang terakhir adalah Delia Maharani dan Anissa Naswa Rainina sebagai e-commerce. Kemudian, ini adalah company profil kami, Berkilau Jeweleri, berdiri sebagai lambang inovasi dan kerajinan yang telah dipersonalisasi dalam dunia perhiasan, mewakilkan komitmen kami terhadap keunggulan tercermin dalam spesialisasi kami. Dalam emas putih yang dihiasi dengan berlian yang asli dan berkualitas tentunya. Memantapkan posisi kami sebagai merek dagang perhiasan lokal terbesar se-Asia Tenggara dan terkemuka di Indonesia yang pusatnya berada di Jakarta Selatan. PT Berkilau Jeweleri sendiri akan mengagungkan putra dan putri Indonesia agar nilai estetika mereka menaik drastis. Kemudian, visi dan misi yang dijalankan oleh PT Berkilau Jeweleri. Yang pertama adalah visi produk Berkilau Jeweleri diciptakan untuk wanita Indonesia yang memiliki kualitas dan kuantitas percaya diri yang amat bagus. Kemudian, mapan dan tampil berkarakter. Hal ini sejalan dengan visi Berkilau Jeweleri yang ingin mempercantik perempuan Indonesia dengan koleksi perhiasan yang minimalis serta elegan. Misi kami sendiri adalah memberikan kepuasan terhadap customer dan juga pihak lain yang berkepentingan bagi perusahaan. Memenuhi kebutuhan customer dengan produk hiasan yang berkualitas dan pelayanan yang cepat, tepat waktu, dan bermutu tentunya. Kemudian ada struktur organization. Dipimpin oleh Kadio, serta project leader oleh Fikri Ardiansyah, serta beberapa tim yang lainnya yang tadi sudah saya sebutkan di tim yang sudah berhasil mengembangkan suatu perusahaan di PT Berkilau Jeweleri. Kemudian saya sendiri, IT dan website. Apa aja nih master data yang berada di IT? Tentunya yang pertama adalah sistem Odoo ERP. Kemudian dilanjutkan dengan VPS dari rumah web,
PostgreSQL, dan juga Cloudflare, serta tambahan dari extra modul. Kemudian, di sini ada security matrix. Seperti biasa, seorang ini akan dipegang oleh beberapa manajer seperti purchase, yang mempunyai akses purchase, dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Kemudian, oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada konfigurasi website kita. Link Odoo Online-nya kita sudah menggunakan domain ya. Domain kita adalah www.berkilauaja.cloud. Kemudian email routing kami adalah hellorex@berkilauaja.cloud. Oke. Oke teman-teman, tanpa lama-lama lagi nih, kita masuk saja ke websitenya ya, sebagai uji coba. Oke teman-teman, kayaknya sudah kelihatan ya. Oke. Nah, di sini teman-teman kita akan melihat, oke dijelasin ya. Nah, teman-teman kita di sini akan melihat di sini sudah terinstall beberapa modul ekstra ya tentunya. Terutama kita memakai modul, nggak bisa diinin. Oh, I see. Ini ternyata nggak diinin. Sorry ya teman-teman. Oke, di sini kita tidak memakai modul tambahan kita, yaitu adalah AI Employee. Sebagai seorang Odoo Consultant, kita harus memerlukan AI tentunya ya, karena memang di zaman sekarang AI itu penting sekali tentunya. Oke, kita coba cek yang di-install ya. Ini banyak banget ya. Nah, ada Anita Timebase, ada PIP, begitu teman-teman. Ada Odoo Login Page Background, gitu loh. Nah, ini sangat bagus sekali teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Tentunya kita sangat mendesain Odoo agar tampilnya lebih menarik. Coba kita logout ya teman-teman. Good, coba. Bayangkan teman-teman, Anda sudah melihat tulisan Berkilau Jewelry dan login page-nya itu ada di sebelah mana ini, kiri ya kalau nggak salah. Oh salah teman-teman, sorry. Oke teman-teman, segitu aja ya master data yang saya punya, kurang lebihnya seperti itu, dan nantinya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu modul divisi sales. Nah, untuk divisi sales ada 3 master data yang harus kita import, yaitu master data customer, price list, dan outstanding SO. Nah, untuk data customer, PT Berkilau Jewelry memiliki 8 customer, yaitu ada PT Inti Mulia, PT Menarik Gold, PT Arahan Batu, PT Multi Company Rex, PT Rex One Group Tbk, PT Rex Berlian Mutu,
PT Rex Multi Jebarli Inti, dan PT Rexpon Ground. Nah, di sini kita langsung saja simulasikan atau kita lihat data yang telah kami buat, yaitu pada Odoo. Nah, ini kita ke modul sales, kemudian ke bagian order, lalu ke customer. Nah, di sini sudah ada 8 customer yang sudah tadi saya import. Nah, di sini dari mulai PT Inti Mulia, PT Menarik Gold, PT Multi Company Rex, PT Arahan Batu, PT Rex Berlian, PT Rex Multi Indah, dan lain-lain. Jadi sudah saya import untuk data customer. Kemudian untuk price list, nah untuk price list ini sudah saya buat master datanya. Di sini ada produk-produknya ya, Liontin Mas, Putih, Rose Gold, dan lain-lain. Oke, kita langsung saja import pada Odoo. Nah, untuk importnya nanti bisa ke bagian produk, kemudian ke price list. Nah, karena saya sudah import, nah ini ya contohnya yang Liontin Mas Putih bermoel. Nah, di sini sudah ada, di sini minimal kuantitinya sudah saya isi. Seperti dari import, langsung untuk start dan end date-nya sudah terisi otomatis. Nah, untuk price list seperti itu. Nah, dan yang terakhir yaitu untuk outstanding SO. Nah, untuk outstanding SO ini dipergunakan agar kita tidak satu-satu dalam membuat quotation. Jadi kita bisa membuat outstanding SO secara diimport agar tidak perlu satu persatu. Dengan cara kita ke order, kemudian kita ke bagian quotation. Nah, di sini kita bisa mengimportnya ya pada bagian favorit. Nah, karena di sini saya sudah mengimport, maka kita bisa lihat di sini. Nah, kita lihat dulu ya datanya. Outstanding SO. Di sini ada PT Berlian Mutu, Arahan Batu, Bermutu Gold, dan Arahan Batu. Kita langsung saja lihat pada outstanding SO-nya. Nah, di sini, maka di sini ada yang tadi sudah saya import, yaitu berupa quotation. Nah, mungkin sekian yang bisa divisi sales berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Saya dari tim data Polri yang beranggotakan ada 3 tadi yang sudah disebutkan oleh moderator, yaitu ada Java, Anissa, yang saya sendiri dengan kami. Di sini saya akan menjelaskan master data pada inventory. Master data pada inventory itu ada 3, yaitu ada location, master product, dan warehouse. Untuk location sendiri terdiri dari location ada external ID, location name, dan location title. Dan untuk master product itu ada nomor operasional, namanya ada Liontin Mas Putih bermoel, dan sampai lagi sering 23. Untuk produknya itu ada 7 produk. Untuk warehouse-nya itu tampilannya seperti ini. Untuk itu kita langsung saja ke OD-nya. Yang pertama itu tadi itu ada location pada inventory. Location pada inventory itu kita sudah mengupload importnya sebelumnya. Untuk mengimport itu gampang, langsung kita ke favorit, lalu ke import report, lalu kita bisa memilih file location. Yang kedua itu ada master product. Untuk master product sendiri itu sebelumnya kita juga sudah mengimport, ada kurang lebih itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk selanjutnya itu terkait dengan warehouse. Warehouse pun juga sudah kita import
yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Nasya Cherina dengan CP126 dan rekan saya Delia Maharani dengan CP136. Oke, langsung saja kita ke produk kategori. Produk kategori ini kita mempunyai 3 jenis. Yang pertama liontin, cincin, dan anting. Untuk nama-namanya tersendiri itu ada liontin emas putih bermula, liontin rose gold bermula, liontin unique novella, liontin terjangkau modela, earring rex, ladies ring, dan juga ladies ring 23. Itu adalah nama-nama produk kategori kita. Selanjutnya itu mengenai shipping method. Oke, shipping method ini menjelaskan pengiriman yang kita cantumkan itu ada si cepat same day. Oke, selanjutnya itu adalah loyalty program. Loyalty program ini adalah diskon untuk pembayaran saat kita mau check out nanti. Kita mempunyai 10% diskon kupon yang dimana itu adalah potongan harga mengenai saat kita check out nanti. Ya, untuk master datanya ada tiga. Yang pertama tadi produk kategori, shipping method, dan loyalty program. Langsung saja kita ke webnya. Kita ke website yang sebelumnya sudah dibuatkan oleh rekan kita. Oke, untuk websitenya sendiri itu tampilannya seperti ini. Dari atas hingga bawah itu sudah dijelaskan ya. Oke. Selanjutnya itu kita tadi membahas tentang produk kategori. Produk kategori itu kita bisa dilihat di e-commerce, lalu kita klik produk. Nah, di sini ada jenis-jenis produk kategori yang sebelumnya sudah kita buat. Ada 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 produk yang di sini sudah balance di produk kategori kita. Selanjutnya itu ada shipping method. Nah, shipping method ini yang sebelumnya tadi sudah saya sampaikan adalah pengiriman. Bagaimana saat kita pengiriman nanti menggunakan si cepat same day. Langsung saja kita ke configuration, kita lihat shipping method. Shipping method kita klik di configuration lalu klik shipping method. Nah, di sini kita menggunakan si cepat same day dan free delivery. Ini untuk free delivery atau gratis pengiriman, dan juga solusi lain itu ada si cepat same day yang ada di master data e-commerce. Dan terakhir itu ada loyalty program. Loyalty program ini diskon kupon 10 atau potongan harga 10%. Langsung saja kita lihat di loyalty program. Untuk loyalty programnya loyalty program yang mana deh? Pause deh, stop dulu deh. Tidak. Nah, untuk tadi pembahasan tentang shipping method, selanjutnya itu kita membahas mengenai loyalty program. Yang sebelumnya sudah tadi saya sampaikan, untuk diskon potongan harga 10%, kita ke e-commerce, lalu kita klik discount and loyalty. Nah, di sini kita hanya menggunakan 10% diskon kupon. Kita menggunakan 10% diskon kupon sudah dicantumkan mengenai potongan harga. Mungkin itu saja mengenai master data e-commerce. Dan untuk websitenya sendiri yang sudah tadi saya sampaikan itu bisa tampilannya seperti ini, dari atas hingga ke bawah sudah didesain sedemikian rupa. Mungkin itu saja dari master data e-commerce. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Itu gak sih? Udah kan ya? Baik, untuk yang selanjutnya dari divisi purchase. Nah, di sini divisi purchase membuat 3 master data, yaitu vendor, lalu vendor price list, dan outstanding PO. Di sini untuk vendor sendiri adalah
PT-PT atau perusahaan yang bekerja sama dengan PT Berkilau Jewelry. Nah, untuk memasukkan vendor tersebut, kita masuk ke order, lalu ke bagian vendor. Di sini lalu masuk ke menu favorit dan import records. Setelah itu upload file, sehingga nanti vendor-vendor akan masuk ke dalam modul purchase seperti ini. Lalu selanjutnya ada vendor price list. Nah, di sini vendor price list ini adalah harga yang vendor berikan untuk tiap-tiap produk. Jadi untuk memasukkannya kepada modul Odoo, kita masuk ke configuration, lalu ke vendor price list. Nah, di sini lalu kita pilih favorit, lalu import record dan upload file, sehingga nanti akan muncul mulai dari produk, lalu vendor, dan harga yang diberikan oleh vendor tersebut. Selanjutnya ada outstanding PO, yang dimana outstanding PO ini adalah purchase order yang sebelumnya telah ada saat sebelum menggunakan Odoo. Jadi di sini untuk masukkannya kepada Odoo, kita masuk ke order, lalu ke purchase order, lalu ke menu favorit dan import record, lalu upload file, sehingga akan muncul nanti purchase order yang sebelumnya sudah dibuat sebelum menggunakan Odoo ini gitu. Terima kasih. Saya Resnandia Putri Septiawati dengan nick CP178. Di kelompok 4 ini saya berperan sebagai HR. Nah, HR merupakan seorang administrator yang memegang penuh kendali pada modul Human Resource. Di Human Resource ini saya mengembangkan fitur dari employees, time off, contract, recruitment, expense, attendance, payroll, overtime, training program, dan employee orientation. Di sini saya akan menjelaskan mengenai migrasi data dari divisi Human Resource. Jadi berikut adalah master data dari employer. Untuk master datanya sendiri terdiri dari external ID, name, work email, work phone, job position dari setiap pegawai di PT Berkilau, lalu ada manager, ada department, lalu ada expense, time off, gender, lalu ada marital status, date of birth, national country, identification number, lalu ada password, dan untuk yang ini opsional bisa diisi atau tidak. Selanjutnya adalah master data dari departemen yang ada di PT Berkilau. Untuk departemennya sendiri ada CEO, Direktur Personalia, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, dan Direktur IT. Lalu untuk manajernya di sini ada bagian purchase, sales, inventory, website, e-commerce, IT, accounting, dan juga HRD. Untuk isi dari master datanya sendiri yaitu ada department name, lalu ada manager, lalu juga ada parent departmentnya. Lalu di sini juga ada master data dari job position. Untuk isi dari master data job position di sini ada department, ada job position, target, employer type, lalu is published, dan juga recruiter. Lalu di sini juga ada target, jadi nanti pada menu recruitment nanti dari setiap job position ini akan diberikan target untuk posisi yang tersedia bagi aplikan. Jadi contohnya di manajer inventory dia ditargetkan untuk posisi yang masih kosong ada 1 posisi. Lalu di staff inventory juga ada 1, lalu di staff e-commerce ada 2, dan staff accounting ada 1. Lalu untuk is publish ini adalah opsi apakah job position tersebut akan dipublish dalam website
PT Berkilau atau tidak. Berikutnya adalah kontrak dari setiap pegawai PT Berkilau. Jadi untuk master data dari kontrak ini terdiri dari kontrak reference, lalu ada employee atau nama dari setiap pegawai di PT Berkilau, lalu ada head date, ada salary structure type, lalu ada salary structure, lalu ada kontrak start date, lalu ada gaji dari setiap pegawai PT Berkilau, lalu ada HRA atau penggantian biaya kesehatan seperti jaminan kesehatan, lalu ada DA atau potongan yang terdapat pada gaji dari setiap pegawai PT Berkilau, lalu ada travel allowance, ada meal allowance, medical allowance, lalu ada biaya overtime yang dihitung per hari, lalu ada biaya overtime yang dihitung per jam, lalu ada department, ada job position dari setiap pegawai PT Berkilau, lalu ada kontrak end date atau tanggal di mana kontrak itu habis. Lalu di sini juga ada HR responsible. Selanjutnya ada master data dari orientation checklist line. Untuk orientation checklist line ini terdiri dari name dan juga responsible user. Untuk name-nya sendiri ini berupa nama-nama dari kegiatan orientasi yang akan diselenggarakan. Berikutnya adalah master data dari orientation checklist. Untuk orientation checklist ini, master datanya terdiri dari name, lalu ada department, lalu ada checklist line, dan juga responsible user. Untuk name-nya sendiri, ini adalah nama dari orientation checklist-nya. Untuk master data ini, kita menggunakan nama orientation checklist 1, orientation checklist 2, orientation checklist 3, dan seterusnya hingga orientation checklist 8. Lalu berikutnya ada master data dari employee orientation. Jadi untuk employee orientation ini nantinya akan diperuntukkan bagi pegawai baru yang telah lolos dalam tahap seleksi saat rekrutmen. Jadi untuk isi dari master data employee orientation sendiri ini terdiri dari employer, lalu ada responsible user, date, company, dan juga orientation checklist. Untuk employer ini adalah nama-nama dari pegawai baru yang akan melakukan kegiatan orientasi. Untuk selanjutnya ada employee training program. Untuk master data dari employee training program ini terdiri dari training program, lalu ada department, date from, date to, lalu ada responsible user, employee name, job position, dan juga manager. Employee training program ini nantinya akan diperuntukkan bagi pegawai baru yang telah lolos tahap seleksi saat rekrutmen dan juga telah mengikuti kegiatan orientasi. Berikut adalah master data dari application. Untuk master data application ini terdiri dari name, email, lalu ada phone, lalu ada degree, lalu ada recruiter, lalu ada apply job, berikutnya ada department, lalu ada expect salary dan juga purpose salary. Untuk namanya ini adalah nama dari calon pegawai yang melamar ke posisi tertentu yang ada di PT Berkilau. Lalu di bagian overtime, di sini ada master data overtime types atau jenis-jenis dari overtime atau waktu lembur. Nah, untuk jenis-jenis dari overtime sendiri, master datanya berisi name, lalu ada type, dan juga duration type. Untuk name-nya ini sendiri, ini adalah jenis-jenis dari overtime atau lembur. Untuk type-nya ini yaitu cash, karena dari perusahaan PT Berkilau akan memberikan uang lembur kepada pekerja PT Berkilau. Lalu untuk durasi type-nya yaitu days. Lalu di sini juga ada master data dari overtime request. Jadi berikut adalah nama dari pegawai yang melakukan overtime request. Di sini untuk master datanya terdiri dari employer, lalu ada duration type, lalu ada type, lalu ada date from, dan juga date to. Untuk date from dan juga date to ini lebih didetailkan beserta dengan waktunya. Lalu untuk berikutnya ada master data dari expense. Nah, untuk expense ini sendiri dalam HR merupakan biaya pengeluaran yang berasal dari pegawai yang melakukan suatu kegiatan atas kepentingan perusahaan. Nah, untuk master data dari
expense ini terdiri dari kategori, lalu ada description, lalu ada employer, lalu di sini juga ada expense date, lalu ada paid by, lalu ada total pengeluarannya, lalu juga ada account dan juga include tax yang menunjukkan apakah biaya tersebut sudah termasuk pajaknya atau belum. Lalu di sini juga ada master data untuk my expense. Jadi untuk setiap pegawai nantinya bisa mengajukan expense di akunnya masing-masing. Untuk master datanya terdiri dari kategori, description, employer, expense date, lalu ada paid by, lalu ada total, account, dan juga include tax. Nah, di sini adalah master data dari attendance yang ada di PT Berkilau. Jadi attendance yang diterapkan di PT Berkilau ini berupa timesheet yang akan mencatat waktu check-in dan juga check-out dari setiap pegawai PT Berkilau. Untuk isi dari master datanya terdiri dari employer atau nama employer itu sendiri yang melakukan absensi, lalu ada check-in dan juga check-out. Jadi berikutnya adalah time off. Untuk time off sendiri, ini adalah hak cuti yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya. Untuk time off sendiri, di sini ada master data time off type. Untuk master data time off type ini terdiri dari approval, lalu ada time off type-nya sendiri, lalu ada responsible time off officer, lalu ada take time off in, lalu ada kind of time off, lalu ada requires allocation, dan juga employers request. Lalu berikutnya adalah master data dari time off. Jadi ini adalah nama-nama employers yang mengajukan time off. Master datanya berisi employers, lalu start date, lalu end date, lalu ada mode, lalu ada time off type, lalu juga ada description. Lalu di sini juga ada master data dari time off leave allocation. Jadi untuk beberapa jenis dari time off ini ada yang sudah diatur oleh pihak perusahaan seperti manajer yang mengatur jatah time off setiap pegawainya. Jadi master data dari time off leave allocation ini terdiri dari duration, lalu ada allocation type, lalu ada department, lalu ada description, lalu ada employers, lalu juga ada start date, end date, lalu ada mode, time off type, dan juga allocation description. Lalu kita masuk ke menu payroll. Di menu payroll ini ada beberapa master data, di antaranya yaitu ada master data salary structure. Master data salary structure ini akan memuat struktur gaji yang diterapkan di PT Berkilau. Untuk isi dari master datanya sendiri, ini ada name, lalu ada reference, lalu juga ada salary rules-nya dan juga company-nya. Untuk name-nya sendiri di PT Berkilau kita menerapkan golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan juga golongan 4. Lalu berikutnya ada master data salary rules. Jadi di sini memuat peraturan tentang penggajian yang ada di PT Berkilau. Untuk isi dari master datanya sendiri ada name, lalu ada kategori, lalu ada code, lalu ada company, lalu ada sequence, lalu ada amount type, lalu ada Python code, lalu ada percentage based on, lalu ada quantity dan juga percentage. Jadi untuk semua salary rules ini akan diterapkan masing-masing sesuai dengan jenis golongan di setiap pegawai PT Berkilau. Nah, berikutnya adalah master data dari salary rule kategori. Jadi dari salary rule itu tadi nanti akan dibagi ke dalam beberapa kategori. Nah, untuk master datanya sendiri ini terdiri dari name dan juga kodenya. Lalu berikut adalah master data dari employer payslip di PT Berkilau. Jadi untuk master datanya sendiri ini terdiri dari employer atau nama employernya itu sendiri, lalu ada start period, lalu ada end period, lalu ada kontraknya, nama kontraknya, lalu juga ada reference dari slip gajinya, lalu ada structure, lalu juga ada payslip name-nya.
Jadi berikut adalah master data dari payslip page PT Berkilau. Nah, payslip page ini bertujuan untuk mengelompokkan slip gaji pegawai PT Berkilau sesuai dengan catatan entry waktu yang telah dipilih untuk diproses. Nah, untuk isi dari master datanya sendiri terdiri dari name, date from, dan juga date to. Dari semua data employee yang ada, tentunya setiap employee pasti memiliki data kontak yang akan disimpan di database perusahaan. Nah, untuk master data dari contacts ini terdiri dari name, lalu ada company name, lalu ada street, lalu ada city, country, job position, lalu juga ada phone, lalu ada email, dan juga title-nya. Jadi demikian adalah berbagai macam master data yang digunakan untuk import data di divisi HR. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam Odoo. Nah, kita telah berhasil masuk ke dalam database PT Berkilau. Jadi di sini saya akan menunjukkan beberapa master data yang telah berhasil saya import ke dalam database perusahaan PT Berkilau. Jadi di sini kita akan mencoba untuk melihat data dari contacts. Nah, untuk cara importnya sendiri kita bisa langsung aja klik favorite, lalu kita bisa klik import records. Nah, setelah itu kita bisa put file. Nanti kita bisa pilih file mana yang akan menjadi master data dari contacts. Jika telah berhasil kita import, maka akan muncul pada tampilan berikut. Nah, di sini ada beberapa kontak yang telah saya berhasil import ke dalam database perusahaan PT Berkilau. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke menu employer. Kita bisa melihat bahwa sudah ada beberapa employee yang telah saya berhasil import ke dalam database perusahaan PT Berkilau. Nah, di sini kita juga bisa melihat kontrak yang telah berhasil saya import. Dari 30 employer, saya telah berhasil memasukkan 4 kontrak. Di sini ada employee atas nama Dio, lalu juga ada Aji Yamarudin, Siti Mariam, dan juga Delia Maharani. Kita coba untuk membuka salah satu kontrak dari pegawai atas nama Dio. Jadi di sini sudah tertera nama dari kontraknya sendiri. Di sini juga ada nama employer-nya, ada kontrak start date-nya, juga end date-nya, juga ada salary structure type-nya. Lalu di sini ada working schedule-nya, ada nama departemennya, employee kategori, salary structure, the position, contract type, lalu juga ada HR responsible. Lalu kita langsung masuk ke bagian departemen. Saya telah berhasil mengimport daftar nama departemen yang ada di PT Berkilau. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita ke job position. Nah, di sini adalah daftar dari job position yang telah berhasil saya import ke dalam database perusahaan PT Berkilau. Lalu di sini kita bisa masuk ke employee orientation. Nah, di sini adalah beberapa employee yang akan melakukan orientasi. Lalu selanjutnya kita bisa masuk ke training program. Lalu di sini kita bisa melihat jenis-jenis training program yang telah saya berhasil import ke dalam database perusahaan PT Berkilau. Attendance, kita bisa klik attendance. Nah, di sini ini adalah data yang telah saya berhasil import ke dalam database perusahaan PT Berkilau. Jadi di sini sudah terlihat nama employee yang telah melakukan absensi, berikut juga dengan waktu check-in dan juga check-out-nya. Nanti secara otomatis sistem akan menghitung jumlah jam kerja yang telah dilakukan oleh setiap employer. Kita bisa masuk ke menu recruitment. Ini kita bisa melihat siapa saja aplikan yang telah apply ke perusahaan PT Berkilau.
Lalu berikutnya kita bisa melihat ke menu time off. Untuk menu time off-nya sendiri, kita bisa melihat ada 2 employee yang telah melakukan pengajuan cuti. Kita bisa melihat salah satu employer-nya. Nah, di sini ada keterangan untuk nama yang mengajukan dan juga jenis cutinya. Berikut juga dengan durasi pengambilan cutinya. Di sini juga kita bisa melihat daftar nama employee yang telah mengajukan allocation. Jadi di sini saya juga telah berhasil melakukan import dari master data expense. Jadi nanti kita bisa mengetahui description dan juga kategori dari pengajuan expense yang dilakukan oleh setiap pegawai. Jadi di sini kita bisa mengetahui total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan akomodasi bagi pegawai yang melaksanakan kegiatan atas kepentingan perusahaan. Lalu berikutnya kita bisa masuk ke menu overtime. Kita bisa melihat saya telah berhasil memasukkan import data dari overtime request. Jadi ini adalah daftar nama employee yang melakukan overtime request. Kita bisa melihat salah satu dari employee tersebut. Jadi di sini kita bisa mengetahui nomor reference dari pengajuan overtime-nya sendiri. Lalu ada nama dari employee yang mengajukan overtime. Lalu di sini juga ada keterangan dari departemennya dan juga job position-nya. Lalu di sini juga ada durasi untuk pengajuan overtime-nya. Lalu di sini kita bisa mengetahui juga jenis-jenis dari overtime yang telah saya berhasil import ke database perusahaan PT Berkilau. Di sini ada lembur weekday jam ke-1, lembur weekday jam ke-2 sampai 7, lembur weekday jam ke-1 juga, dan juga lembur weekday jam ke-8. Lalu di sini kita bisa masuk ke menu payroll. Untuk menu payrollnya sendiri kita bisa melihat salary structure-nya terlebih dahulu. Untuk salary structure di sini kita ada golongan 1, 2, 3, dan 4. Untuk golongan 1 ini tentunya akan memuat salary rules dari golongan 1. Untuk contohnya kita bisa melihat salah satu salary rules-nya. Jadi di sini untuk salary rules dari jam lembur weekday jam ke-1 kita menggunakan Python expression dengan rumus sebagai berikut. Lalu untuk computation-nya kita menggunakan fixed amount dan begitu seterusnya. Lalu kita bisa masuk ke salary rules kategori. Untuk salary rules kategori ini kategori dari salary rules yang ada. Jadi kita contoh buka yang ini. Jadi untuk nama dari salary rule kategorinya, contohnya tunjangan tidak tetap, lalu kodenya kita bisa tuliskan di sini. Lalu kita di sini bisa melihat employee payslip yang telah berhasil saya lakukan import data ke database perusahaan. Jadi contohnya di sini ada employee atas nama Dio dan juga berikut adalah periodnya, ada kontraknya, lalu juga ada reference dari slip gajinya. Terus di sini juga ada structure dari payslip-nya. Karena pegawai atas nama Dio ini adalah seorang CEO, maka dia termasuk structure golongan 4. Untuk payslip name-nya adalah sebagai berikut. Lalu di sini juga ada payslip page. Untuk payslip page ini contohnya ada batch 1 dan juga batch 2. Jadi kurang lebih seperti itu untuk master data dari divisi HR yang telah berhasil kita import ke aplikasi Odoo di database perusahaan PT Berkilau. Baik, kenalkan nama saya Zalfa Ramadan dari CP193. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan mengenai master data yang akan diimport serta pengimplementasiannya terhadap website yang sudah buat. Dan karena saya selaku PIC dari pembuatan website atau pemegang website itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke share screen-nya. Baik, di sini saya akan men-share screen dari file Excel. Ya, di
di sini ada display slide, yaitu banner JPG atau nama file yang sudah ditentukan dari fotonya. Kemudian untuk kontennya di sini, konten pertama ada Word Top Hidden Gems, kemudian ada Off Track Discovery Inspection. Kemudian di konten kedua ada Summer Essential dan Dry Summer Essential. Dan profil pertama ada Fikri, kemudian ada profil kedua ada saya sendiri, profil ketiga Nisa, profil keempat Nur Komaria dan beberapa temannya yang tidak bisa dicantumkan karena kebutuhan dari website sendiri ini supaya tidak terlihat terlalu banyak. Baik, kita masuk ke websitenya. Pengimplementasian pertama yaitu pada fotonya. Kira-kira foto apa nih yang akan kita masukkan ke dalam dari master data ke webnya. Kemudian yang selanjutnya ada namanya di sini. Ada Word of Hidden Gems. Mengenai hal singkatnya ini bisa diganti-ganti dari master datanya. Nah, kemudian ada profilnya. Tadi yang saya bilang ada 1, 2, 3, 4. Tuh untuk yang master datanya. Oke. Untuk master data sendiri ini saya bagi per page, per halaman. Jadi seenggaknya kalau misal ada perubahan tinggal diganti di sini dan saya akan dengan mudah mengedit websitenya karena merasa sudah lebih terorganisir. Kemudian yang kedua, shop. Untuk shop sendiri saya hanya layout dan color palette. Jadi untuk layoutnya sendiri baik kolom produk dan color palette-nya gray dan gold. Oke. Di sini untuk shop kita menggunakan layout tadi by kolom produk. Jadi ini ada kolomnya dan ada produknya. Jadi lebih memudahkan daripada hanya produk doang atau kolom doang. Dan untuk gray dan gold di sini sebagai fontnya supaya lebih indah untuk dilihat. Kemudian untuk master data selanjutnya ada event. Event sendiri ini ada 3 karena lumayan banyak untuk master datanya, yaitu ada yang tadi saya jelaskan, ada event 1 workshop, event 2 pameran berlian, kemudian event 3 konferensi global beserta isinya ya di sini. Jadi kalau misal ada perubahan lebih mudah untuk diinputkan. Kita masuk ke event. Nah, di dalam event ini misal yang inilah kita sampel 1 di sini workshop majikan. Nah, untuk deskripsi serta judulnya dan tempat baik waktunya juga jadi ditentukan di dalam master data tersebut. Itu pun selanjutnya dan konvensi gemologi. Nah, di sini pameran dan konvensi gemologi, Diamond Insight Summit. Nah, itu untuk event lumayan panjang. Kemudian ada forum. Forum ini ada 2, Our Forums. Jadi ada FGD perawatan perhiasan dan desain perhiasan. Untuk judul treats-nya juga ditentukan di dalam master data ini sendiri. Oke, kita implementasinya di sini. Master data di forum. Nah, ini untuk FGD perhiasan dan desain perhiasan. Ya, untuk forum di sini deskripsinya bisa dimasukkan ke dalam sini untuk master data yang ada. Kemudian ada kurs. Untuk kurs sendiri di sini ada 3. Ada Jewelry Making Course, kemudian Jewelry Design School. Nah, ini untuk description-nya atau isi atau kontennya, bisa disebut konten. Kemudian kita masuk dalam kursnya. Nah, di sini kita silang. Misal kita pakai kurs ini. Nah, dalam kurs ini ada penjelasannya. Jadi untuk ini kita isi. Tapi untuk ininya, untuk isi kursnya mungkin bisa diisi oleh users ataupun oleh kita sendiri. Jadi sifatnya tentatif, maka tidak saya tuliskan di dalam master data. Ya. Dan begitu pun seterusnya. Jewelry Design School di sini bisa diisi beberapa konten atau isi yang terkandung. Nah, ini untuk description-nya. Mungkin kalau misalnya mau tambah konten bisa tambah lagi di kotak selanjutnya. Kemudian ada blog, our blog. Untuk blog sendiri di sini ada meningkatnya permintaan sistem akan terintegrasi website e-commerce, kemudian memahami sebuah panduan lengkap. Deskripsinya sudah diisi di sini, jadi memudahkan untuk perpindahan dari master data tersebut. Di sini sudah dibagi 2 sub pembahasan, yaitu yang pertama di sini dari hasil master data yang sudah dibuat.
Begitupun seterusnya, melakukan hal yang sama dari page sebelumnya atau subpoint sebelumnya. Untuk blok itu sendiri master datanya seperti itu. Kemudian di contact us di sini tidak banyak. Untuk database feedback user saja, ketika kami dari Berkilau Jewelry membutuhkan datanya, kiranya mungkin data nama, phone number, email, company, subject, question. Ini yang diperlukan, maka saya inputkan ke dalam contact us karena untuk memudahkan pendataan nanti ke depannya. Begitupun alamatnya dari pendataannya. Mungkin itu saja untuk master data website e-commerce karena sifatnya semuanya kalimat ataupun sebuah informasi yang sifatnya tentatif, maka perlunya literasi yang begitu banyak dan saran ataupun masukan yang begitu banyak mengenai informasi yang ada dan sifatnya menyesuaikan perkembangan zaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dari CP193 Zafar Ramadan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah untuk master data aset kategori. Nah, PT Berkilau memiliki 4 aset type, yaitu building dengan umur ekonomis 20 tahun, kemudian equipment dengan umur ekonomis 8 tahun, vehicle dengan umur ekonomis 10 tahun, dan electronic devices dengan umur ekonomis 5 tahun. Nah, berikut adalah tampilan dari aset kategori yang telah diimpor sebelumnya. Semua aset type ini menggunakan perhitungan depresiasi garis lurus. Selanjutnya adalah untuk master data customer. PT Berkilau memiliki 8 customer, yaitu PT Enjin Mulia, PT Menariko, PT Arhan Batu, PT Multi Company Rex, PT Rexfon Group Tbk, PT Rex Berlian Mutu, PT Rex Multi Jewelry Inti, dan PT Rexfon Ground. Nah, berikut adalah tampilan dari master data customer yang sudah diimpor. Kemudian selanjutnya yaitu master data account receivable. Nah, di sini terdiri dari customer invoice yang belum diselesaikan ketika migrasi data dilakukan. Terdapat 3 customer invoice, yaitu invoice yang pertama untuk pembelian earring Rex, liontin emas putih bermula dan liontin rose gold bermula oleh PT Menariko. Kemudian invoice yang kedua yaitu untuk pembelian liontin emas putih bermula, liontin rose gold bermula, dan liontin terjangkau modela oleh PT Arhan Batu. Dan invoice yang terakhir adalah invoice dari PT Intimulia untuk pembelian ladies ring 23 dan liontin terjangkau modela. Berikut adalah tampilan dari customer invoice yang sudah diimpor. Selanjutnya, untuk master data account payable terdiri dari vendor bill yang belum diselesaikan ketika migrasi data dilakukan. Yaitu di sini terdapat 2 vendor bill, ada vendor bill 0001 untuk pemesanan liontin emas putih bermula dan liontin rose gold bermula kepada PT Arhan Batu. Kemudian vendor bill yang kedua yaitu kepada PT Rex Berlian untuk pemesanan earring Rex. Dan berikut adalah tampilan dari vendor bill yang sudah diimpor. Selanjutnya, untuk master data budgetary position, sini terdapat 3 budgetary position, yaitu beban dibayar di muka dengan yang terdiri dari akun prepaid insurance, prepaid tax PPh 21, prepaid tax PPh 22, prepaid tax PPh 23, prepaid tax PPh 25, dan prepaid tax 04 2. Kemudian
Untuk budgetary position yang kedua, yaitu dengan nama beban operasional, terdiri dari akun utilities expense, salaries and wages, service expense, insurance expense, dan professional fees. Dan yang terakhir atau budgetary position yang ketiga, yaitu dengan nama beban penyusutan, terdiri dari akun depreciation expense of building, depreciation expense of equipment, depreciation expense of vehicle, dan depreciation expense of electronic devices. Kemudian berikut adalah tampilan dari budgetary position yang sudah diimpor sebelumnya. Dan yang terakhir adalah master data budget. Jadi di sini PT Berkilau memiliki dua jenis budget, yaitu budget 2024 optimistik dengan responsibel Nur Komariah dan budget 2024 pesimistik dengan responsibel Putri Nurhada Ariyanti. Nah, kedua budget tersebut dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir di tanggal 31 Desember 2024. Kemudian kedua budget tersebut masing-masing memiliki 5 analytic account, yaitu divisi sales, divisi purchase, divisi IT, divisi accounting, dan divisi marketing. Nah, berikut adalah tampilan dari budget yang sudah diimpor sebelumnya.